Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik teman semuanya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lagi ramai berita jamaah haji yang ada di kota Mekah mulai dibuang, dideportasi ke Jeddah teman-teman. Kenapa? Karena melakukan pelanggaran-pelanggaran, diantaranya mereka haji tanpa visa haji yang resmi. Jadi sekarang pemerintah Arab Saudi sangat tegas menindaklanjuti bagi masyarakat yang nekat berangkat haji tanpa visa haji resmi. Dan ini pernah disampaikan oleh Kemenak kita bahwa masyarakat, beliau menghimbau masyarakat bahwa jangan sampai tergiur dengan tawaran-tawaran haji tanpa ngantri atau tanpa ngantri langsung berangkat. Jangan sampai tergiur, karena bisa jadi itu adalah visa ziarah, visa umroh, ya, atau visa wisata digunakan untuk beribadah haji. Nah, ini sangat berisiko teman-teman, ya, sangat berisiko. Makanya teman-teman, bagi yang memang belum mendapat kesempatan untuk haji di tahun ini, jangan coba-coba, ya, kemudian menggunakan visa umrah atau visa wisata. Tapi bersabar, ya, bersabar dan menunggu sampai dapat rezeki, ya, dapat rezeki, punya rezeki, bisa menggunakan visa haji yang resmi. Karena risikonya luar biasa teman-teman, sampai dibuang ke Jeddah. Padahal mereka sudah habis ratusan juta, ya, lewat biro jasa atau travel yang mereka menyelenggarakan haji langsung berangkat. Ini hati-hati teman-teman, ya. Makanya kasihan ya jamaah-jamaah yang sudah sepuh, yang sudah tua, yang nggak paham, bisa tertipu dengan kondisi seperti ini. Bukannya mereka bisa ibadah haji sampai sana Mekah, dilempar atau dibuang ke Jeddah. Baik teman-teman, kita akan dengarkan teman-teman ya fakta, ya, dari jamaah haji yang ada di Mekah yang mereka dibuang ke Jeddah. Dan info ini resmi langsung dari seorang YouTuber bernama Kang Alman Maulana. Ya, baik teman-teman, kita akan dengarkan sama-sama. Saya vlog saya, dan di video kali ini saya sama Jaya Mata mau nge-share nih buat teman-teman semua tentang haji ilegal yang digerebek di Mekah, dibuang ke Jeddah dan terlunta-lunta di Jeddah, Jay. Betul. Jadi kebayang nggak, banyak yang hajian dari Indonesia bukan pakai visa haji, digerebek di Mekah. Sekarang di sini tidurnya di trotoar, nggak ada yang nanggung jawabin. Dia coba toko, iya, di taman, kasihan ya. Jadi Jay, di Indonesia mereka bayar mahal ratusan juta, tapi sayang bukan pakai visa haji. Betul. Dan tidurnya itu di tempat-tempat seperti ini. Dan ini ada orang Indonesia nih, coba kita tanya. Coba kebayang nggak, Jay? Kamu dari Indonesia nih, mau hajian, bayar 200 juta atau 300 juta, sampai ke Mekah digerebek, dibuang ke Jeddah, terus tidur nih di taman, di trotoar. Bu, jangan sampai. Jadi iya, jadi kalau mau hajian, kalau bisa mending nunggu aja, sabar aja, pakai visa haji ya. Iya. Nah, ini kalau sore penuh, ya, penuh sama para jemaah haji yang dibuang di Mekah ke Jeddah. Assalamualaikum, Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Tad? Alhamdulillah. Udah berapa hari sekarang di Jeddah? Saya sudah 4 harian. 4 hari. Tidurnya di mana? Pernah sih nginep Di penginapan. Nah, pernah juga semalam di sini. Ya Allah tuh guys, tidur di sini berapa malam? Di rumput. Semalam ya. Di sini ya. Jadi di kapan itu nggak tidur juga. Jadi nggak tidur sampai pagi. di Arab ya, khususnya di Jeddah,
bukan masalah tentang tidur di luarnya, panasnya itu loh. Manasnya bener kalau Iya. sudah siang, luar biasa. Nah, kalau menurut Ustadz sendiri yang sekarang nih banyak jemaah haji yang nekat haji pakai visa non haji nih gimana Tad? Yang digerebek, dibuang ke Jeddah, hidupnya terluntar-luntar, nggak ada yang nanggung jawabin. Ya, kalau sekarang luar biasa pastinya untuk yang datang haji dengan visa non haji luar biasa. Mereka pasti akan kaget. Kenapa kaget? Karena kan tidak biasa dengan cuaca seperti ini, Iya. musim seperti ini. Beda seperti antum yang udah biasa Dan ya. saya yang sudah biasa seperti itu. Ini yang benar-benar akan membuat stres seperti itu. Allah, udah mengeluarin ongkos ratusan juta. Kalau keingat pada ongkos itu. Ya Allah. Tad coba ke sana masih banyak nggak jemaah haji Jadi yang biasanya, Kang, itu kalau maghrib itu baru di drop oleh polisi, bukan di drop oleh polisi ya, di drop taksi yang ngambil dari, jadi ada stasiunnya, stasiun pembuangan. di ujung Jeddah. Cuman kita nggak bisa ke sana karena nggak boleh guys, nggak boleh didatangin. Tidak boleh. Iya. Jadi setiap sore itu pasti orang turunnya di sini. Di sini kita punya saudara, punya family, atau ada yang mau jemput tetangga atau siapa, boleh nggak tuh diambil itu? Bagus. Ke stasiunnya, ke tempat pembuangannya itu boleh? Nggak boleh. Hah? Nggak boleh. Harus taksi doang yang masuk. Iya, maksudnya boleh Oh, itu diambil. dia tuh, kalau itu. Boleh diambil, misalkan saya nih, misal ya, punya saudara dibuang, terus saudara itu ngebel dari tempat pembuangan itu, Kang tolong ambil saya nih, kesini saya udah dibuang nih dari Mekahnya, boleh nggak diambil ke bawah ke rumah saya? Kalau kemarin memang cuma taksi aja yang kita lihat. Iya nggak boleh. Walaupun taksi atau siapa? Boleh. Bawa taksi ke situ. Ya ini boleh. justru Iya. dibuang dari Mekah ke Jeddah itu terserah lu di Jeddah mau ke laut mau ke gurun yang saya pasir. pertanyakan itu maksudnya sama polisi diizinkan pergi ke rumah saudara kemana? Iya boleh daripada Itu. numpuk di situ. Oh, Oke. Karena ini kan bukan COVID ya. Iya. Betul. Kita sambil jalan ke arah sana. Biasa dibuang. Iya. Jadi mungkin saya tunjukin tempat biasanya jamaah nanti akan ngumpul kayak gitu. Iya. Jadi sekali lagi bukan apa ya himbauan dari kita sebagai mukimin yang mukim di Mekah, jangankan orang yang baru datang, Jai. Saya aja udah lama. Iya, orang yang udah lama aja kayak Ustadz ini. Tad namanya siapa? Saya Anis Abu Fatah. Anis Abu Fatah. Saya- Itu waktu kemarin, Tad, Ya. waktu kemarin digerebek perasaannya gimana, Tad? Wah, kaget saya. Sebenarnya udah feeling beberapa hari. Ada kisahnya. Ada kisahnya kan. Iya. Jadi sebelumnya tuh saya setelah subuh saya keluar setelah subuh itu saya dipanggil, ada suara manggil gitu, mutawa gitu. Kan Iya. sini kalau jenggotan dipanggil mutawa ya. Iya. Mutawa. Saya pura-pura nggak dengar. Oh itu Intel kayaknya. Oh, dipanggil lagi. Ternyata dia polisi. Iya Intel itu. Atau dalam bahasa Arabnya mubahis. Iya. Jadi kemudian saya disalami, saya juga ikut salaman, langsung ditanya, ada identitas? Ada. Terus? Dilihat. Oh ya oke. Ini itu aja. Iya. Terus saya masuk ke rumah saya udah. Ahlan. Sehat? Boleh foto kan? Boleh. Gitu ya. Nah itu ada calon jemaah haji juga yang kena gerebek tadi ngomong sendiri, tapi nggak enak sih mau saya wawancara, belum tentu mau gitu loh, takutnya disangkanya aib atau apa. Tapi apa ya, kembali lagi ke apa personal masing-masing ya, Tad. Jadi iya, jadi saya di video ini nggak mau menyinggung orang, tapi justru lebih ke ngingetin bahwa peraturan di Mekah sekarang ini bener-bener ketat ya. Itu juga kayaknya orang yang digerebek juga, Tad. Pokoknya kalau bawa koper ya, kelihatannya agak bingung ya, Tad. Iya. Ini biasanya di sini ramainya itu malam. Ya, Maghrib itu udah mulai ramai. iya. Nah, antum mau balik ke Mekah enggak? Tad, Iya, karena kan saya kan kalau nanti bikin tasreh berarti ya? Iya. Nah, ini nih, Tad, saya mau nanya nih. Ini jemaah haji itu apa, Tad? Lihat tadi depan. Iya.
coba lihat ini ya. Nanti kita samperin ke sana. Itu jemaah haji bukan ya? Iya, kemungkinan besar. Apalagi kalau tidak. Iya, iya. Jadi Mereka masih pakai seragam. ya Allah, jadi yang dibuang ke sini itu bukan hanya Indonesia. orang Indonesia, Bukan. Bangladesh, semuanya. Cina, semuanya. Iya. Mesir, semuanya. Ngeri-ngeri, sedap ya. Pokoknya kelihatan sih orang. Nah ini tadi. Ih, lihat tuh ya. Iya, iya. Nasib jemaah haji yang digerebek di Mekah terus dibuang ke Jeddah seperti ini. Jadi linglung ya tuh. Mereka mau ngapain? Assalamualaikum Bondo. Indonesia. Enter Haj. Haj. Oh. Itu udah nggak salah. Pasti itu digerebek di sana dan dibuang ke sini. Iya. Tuh, lihat ya. Ya Allah. Mereka bingung mau ngapain di sini ya, karena jumlahnya banyak. Aduh, ini nawarin rokok lagi. Ayo, ada. Sekarang ini jemaah haji belum waktunya ke sini, Tan. Bener nggak? Waktunya ya. Iya. Nah, ini jangan-jangan jemaah haji resmi reguler, Tan. Kalau reguler berarti tar. Apa boleh ya? Hah? Bisa juga sih. Iya, kalau kita sudah, tanya aja. Kalau sudah mukim di Mekah, kemudian city tour, itu jawaban Oh, enggak lah. ya, city tour cuma Coba tanya-tanya dulu nih, mana nih yang kiranya jawabannya enak gitu. Mana nih? Assalamualaikum Pak. Ini jemaah haji dari mana? Dari kota Surabaya. Oh, Surabaya. Ini pertama kali saya melihat jemaah haji. Ini Bapak udah ke Mekah belum? Nah, Sudah. Oh, jadi sekarang ini lagi refreshing city tour, Masya Allah. Masya Allah. Ini resmi, ini Jeddah nih, jauh. reguler ini. Lancar Pak ya? Semua sudah dapat. Iya tuh ya. Tuh, Masya Dapat Allah. kalung musuh ini juga semua. Ini jemaah haji dari Surabaya yang city tour ke Jeddah ya. Ini yang resmi nih. Nah, Kang. Bapak sebelumnya udah pernah umroh ya Pak ya? sudah Umroh berapa kali? 1 kali. 1 kali. Apa perasaannya nih sekarang Allah panggil untuk haji nih Pak? Alhamdulillah lebih nikmat, lebih enak. Ya Allah. Bapak sendiri apa sama keluarga? Sama istri, sama mertua. Istri dan mertua. Ya Allah, mudah-mudahan hajinya menjadi haji mabrur dan mabrur. Amin. Amin. Luar biasa. Ini jemaah haji dari Surabaya ya. Oke Pak, terima kasih. Maaf ganggu waktunya Pak ya. Nah, ini jemaah haji sekali lagi dari Surabaya. Kaget tiba-tiba ada jemaah haji di sini. Biasanya jemaah haji di sini tuh setelah selesai haji baru ke sini. Betul ya. Pak, Bu, panas mending masuk. Ayo masuk belanja. Masya Allah, tuh lihat guys. Saya nggak lihat jemaah haji di Mekah, lihatnya di Jeddah. Seneng saya. Tuh penuh tuh, lagi pada belanja. Ini jemaah haji reguler nih ya. Masya Allah, seneng ya saya lihatnya. Assalamualaikum Bu. Boleh saya tanya-tanya sedikit Bu? Boleh. Iya nggak apa-apa dong. Boleh. Ini. Ibu dari mana? Kediri. Jemaah haji dari Surabaya ya. Berarti ini dari Mekah ke sini. Iya. Dari Mekah ke sini ya. Masya Allah. Ibu sebelumnya pernah umroh? Belum. Kalau ini udah. Ah, ini nih. Belum pernah umroh. Allah panggil untuk berhaji. Apa perasaannya Ibu? Bahagia banget. Campur aduk. Saya gantiin ibu soalnya. Allah, Ibu yang meninggal. Di hari Ibu Bapak ketika sedang rumah. Di hari Jumat, yang dimana hari Jumat ini adalah hari rayanya orang Muslim setiap minggunya sebenarnya. Iya. Iya, kali murah sampai penuh.
saya mau nanya nih. Siap. Sebelumnya udah pernah umroh? Belum. Masih satu. Nah, sekarang Allah panggil haji. Hajinya Haji Akbar lagi tahun 2025 ini ya. Apa perasaannya, Pak? Amat sangat senang. Senang ya. Bapak hajian sama si istri? Sama Mbak Ayu. Oh, Masya Allah. Apa doanya Pak nanti di saat wukuf di Arafah untuk keluarga khususnya? Yang pertama, kesehatan layak bagi seruan. Agak keras Pak. Itu ke Mekah. Nanti di saat balik lagi ke Mekah itu dijaga super ketat. Ayo. Iya, siapa ya? Ayo masuk guys. Luar biasa, Masya Allah ya. Jadi memang kelihatan sama orang yang dibuang sama yang lain ya. Ahlan. Sehat. Oh, di sini ya? Oh, mantap nih, sih baru tahu nih. Baru buka ini baru 1 bulan. Farmasi. Oke. Namanya siapa, Pak? Siapa? Enggak. Orang Madura, setong darah guys. Jadi buat orang Indonesia yang mau belanja obat-obatan, butuh obat-obatan, ada orang Indonesia, orang Madura. Ini nama apoteknya ya. Oke, Kak Tuan. Udah berapa lama di apotek? 15 tahun. Udah lama ya? Baru ya? Di sini? Baru 15 tahun. Di Serika ini. Yang jadi pertanyaan tuh gini loh. Pertanyaan. Kalau kerja di apotek tuh nggak pernah sakit. Enggak juga sih. Enggak juga. Karena meriang sedikit ada obatnya. Jadi kalau ada orang kita beli antibiotik itu nggak usah resep ya kan? Aduh, terima kasih luar biasa ya. Ini kan pakai bahasa Indonesia ya. Untuk menolong karena antibiotik itu memang. Baik teman-teman, jadi begitu teman-teman ya. Jadi teman-teman bagi yang hendak meniatkan diri untuk berangkat melaksanakan ibadah haji, maka hendaknya cari visa haji resmi teman-teman ya. Jadi jangan tergiur dengan tawaran-tawaran haji tanpa antri, ya, tanpa antrian. Tahun ini langsung berangkat, itu jangan sampai tertipu teman-teman. Karena di sana tadi dijelaskan sama Bang Alman ya, ada stasiun khusus di Jeddah itu pembuangan jamaah-jamaah haji yang ada di Mekah yang mereka tanpa menggunakan visa resmi. Dibuang di Jeddah, entah mereka mau kemana. Iya, kalau ada saudara yang ada di Jeddah, ya bisa dipanggil, ditampung di mungkin kontrakannya atau di rumahnya. Tapi kalau yang tidak punya saudara, bayangkan, jadi kayak gelandangan akhirnya di Jeddah, gelondang-gelandong. Bahkan saya mendengar informasi dari teman saya yang jadi sopir ya, sopir di Mekah, kan dia kan mukim di sana di Mekah. Itu pun wajib menggunakan tasrih. Bayangkan teman-teman, padahal dia bukan jamaah haji. Karena dia masuk di kota Mekah, tinggal di kota Mekah, maka wajib menggunakan visa haji. Ya, itu sangat ketat sekarang peraturannya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita sudah habis biaya banyak di sana jadi gelandangan di Jeddah. Ini sayang teman-teman ya, sangat disayangkan. Dan kita harus menghormati teman-teman peraturan-peraturan dari negara orang lain. Jadi jangan sampai kita membuat malu. Negeri Indonesia ini dibuat malu gara-gara kita tidak mentaati peraturan di negeri orang. Kalau negeri orang punya peraturan seperti ini, maka wajib kita ikuti. Ya, wajib kita ikuti. Sebagai bangsa negara, bangsa Indonesia yang bermartabat. Ya, yang punya, yang dikenal di dunia ya. Kita dikenal di dunia punya akhlak yang baik. Negara yang Masya Allah, orangnya, penduduknya kebanyakan muslimin dan santun ya. Maka kita jaga marwah ini teman-teman ya. Jangan sampai negeri kita rusak atau dikatakan jelek gara-gara kita tidak mentaati peraturan di negeri lain. Baik teman-teman, semoga Allah mudahkan kita semuanya
untuk bisa berangkat haji ya di tahun depan atau tahun berikutnya. Tapi dengan syarat gunakan visa haji yang resmi. Baik teman-teman, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.